Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adha Akil dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur 1B. Di video ini saya akan mengulas materi tentang kompensasi dan balas jasa dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari kompensasi. Secara sederhana, kompensasi dapat kita definisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dapat berupa uang maupun pemberian fasilitas ataupun kesempatan berkarir yang lebih baik. Pemberian uang dapat berupa gaji, pemberian bonus, pembagian laba, upah lembur kerja, komisi penjualan, intensif, dan tunjangan. Sedangkan pemberian material fasilitas dapat berupa penyediaan tempat tinggal, transportasi, dan saham perusahaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebuah paket kompensasi yang baik akan dapat menarik dan mempertahankan karyawannya. Seorang karyawan mengharapkan kompensasi yang adil untuk dapat menutupi biaya hidup dasarnya dan dapat menyisihkan sebagian pendapatan tersebut untuk tabungan dan keperluan rekreasi. Setiap pekerja pasti mengharapkan kompensasi dari perusahaan yang mempekerjakannya sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Bagi perusahaan, suatu sistem kompensasi yang baik dan efektif akan dapat lebih mudah untuk memperoleh dan mempertahankan karyawan yang dibutuhkannya. Jadi, pada hakikatnya, sistem kompensasi yang baik akan dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan yang menerapkannya. Hubungan antara perusahaan dan karyawan pada dasarnya adalah hubungan yang saling menguntungkan, atau biasanya disebut dengan hubungan simbiosis mutualis. Selanjutnya, tujuan kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga sistem kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pemberian kompensasi. Yang pertama, memperoleh karyawan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Yang ketiga, menghargai prestasi, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Yang keempat, menjamin keadilan. Yang kelima, mengendalikan biaya-biaya terutama pada biaya rekrutmen dan pelatihan yang dikeluarkan saat adanya pergantian karyawan. Dan yang terakhir, memenuhi peraturan-peraturan pemerintah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Menurut Profesor Dr. H.J. Edi Sutrisno, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, mengemukakan bahwa besar kecilnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompetensi yang berlaku di perusahaan lain. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, peranan serikat buruh. Baiklah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang kompensasi dan balas jasa dalam manajemen sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.